Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan guna untuk berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan daripada calon guru penggerak kita di SDN 04 Sungai Aur ini. Berikutnya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 04 Sungai Aur, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru yang sengaja kami undang, seterusnya Bapak Komite SDN 04 Sungai Aur, dan para petugas kebersihan yang ada di SDN 04 Sungai Aur. Masuk saja kita kepada susunan acara kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, nanti acara inti. Yang kelima, nanti sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita membuka acara kita ini, alangkah bagusnya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, kami mintakan kepada Ibu Yudarnis SPD. Kepada ibu tersebut dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambungkan Bluetooth Anda. Terima kasih kita aturkan kepada Ibu Yudarnis yang telah membaca ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga dengan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh beliau bisa acara kita ini sukses sampai akhir nanti. Acara seterusnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharap untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya sambutan dari Kepala SDN 04 Sungai Aur kepada Ibu Nurwasli SPD kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa Bapak Ibu? 5. Berarti masih konsentrasi. Tetap semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita bersama. Walaupun hari sudah menunjukkan pukul 14.30, kita masih tetap berada di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 04 Sungai Aur oleh salah satu CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat, yaitu Ibu Eparina SPD. Kemudian selawat berikan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan di SDN 04 Sungai Aur, yang sama-sama kami hormati Bapak Komite yang telah berhadir pada kesempatan ini, kemudian petugas kebersihan kita juga berkesempatan hadir pada hari ini. Kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada protokol yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sepatah dua kata berkenaan dengan kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan ke sekolah kita SDN 04 Sungai Aur, karena telah meloloskan dari beribu guru yang mendaftar sebagai calon guru penggerak, telah lolos sebanyak 2 orang di sini. Tepuk tangan untuk sekolah kita Bapak Ibu semua. Karena apa? Program ini sangat penting sekali kepada kita sebagai guru di sekolah atau sebagai kepala sekolah di sekolah. Semuanya sangat penting sekali untuk ikut dari program guru penggerak ini. Karena apa? Dalam program guru penggerak ini kita akan diberi pembelajaran-pembelajaran yang berkenaan dengan siswa kita di sekolah. Bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran itu berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhannya, baik kodrat alamnya maupun sebagai kodrat zamannya. Yang pertama, adapun yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Ibu Eparina, selamat atas lolosnya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan nanti sukses untuk kedepannya. Kemudian nanti bisa berbagi dengan teman-teman kita di sini, berbagi praktik baiknya, sehingga kita semua bisa menjalankan kegiatan pembelajaran kita di sekolah, kemudian bisa melaksanakan ini budaya positif di SDN 04 Sungai Aur. Kemudian yang kedua, kami berharap Ibu jangan bosan-bosan menyampaikan apa yang Ibu dapatkan di program guru penggerak ini kepada kami di sini, karena kami juga haus dengan ilmu pendidikan yang bermanfaat bagi kita sebagai guru. Lanjut, berikutnya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru penggerak, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian kalau ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin disampaikan dalam kegiatan program guru penggerak, kami insya Allah siap membantu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi nasta'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah kata di hadapan kita bersama. Acara seterusnya adalah acara inti, yakni diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada Ibu SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya
berupa kesehatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sungai Aur, seterusnya Bapak Komite yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan petugas kebersihan sekolah kita SD 04 Sungai Aur. Selawat beriringan salam marilah kita aturkan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seterusnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini di waktunya kita istirahatnya siang menjelang sore ini, masih memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan pemaparan budaya positif di SDN 04 Sungai Aur ini. Tujuan saya di sini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Eparina CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat di SDN 04 Sungai Aur. Ya, lanjut. Tujuan daripada pendidikan ini di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak kita agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak itu sendiri. Kemudian di sini juga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan layaknya sebuah taman. Taman yang dinamakan merupakan sistem untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan bahwa buruk baiknya suatu tukang kebun hanya bisa memperbaiki dan memperindah jenis tanaman yang dihasilkannya. Kemudian yang berikutnya, begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Ibarat petani, kita sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman yang lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing tidak bisa kita paksakan untuk menjadi apa yang kita inginkan, bisa kita memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lain. Hal tersebut juga dimaksudkan anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing tidak bisa memaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua itu sendiri. Selanjutnya, di sini juga Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan konsep merdeka belajar ala Bapak Mendikbud Nadiem Makarim. Saat ini Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang percaya diri dan berani dengan mencurahkan segala kreativitas dan inovasi atau perubahan sebagai individu maupun bagian dari kelompok, karena sejatinya pendidikan bukan sebagai ajang untuk berkompetisi, tetapi sebagai wadah kolaborasi untuk kemajuan atas kualitas pendidikan sekolah, bangsa, dan negara Indonesia. Kemudian seterusnya, hal tersebut menjadi tantangan bagi kita, khususnya bagi kita seorang guru atau orang tua, agar dapat mendukung dan memberikan semangat kepada anak-anak untuk menentukan pilihannya masing-masing.
Kemudian ada di sini Bapak Ibu pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Di sini saya meminta Bapak Ibu mencurahkan jawaban dari pertanyaan yang 4 ini. Saya membagikan stick note untuk 4 pertanyaan ini. Iya, 1 per stick note ya. Nah, iya. Ya, tuliskan sesuai pertanyaannya Bapak Ibu, baru nanti kita bersamakan. Nomor 1, nomor 2. Ya, nomor 1. Nomor 1 dulu. Terserah aja, enggak apa-apa Bu. Bikin. Langsung jawab. Jawaban aja, kalau alasan nanti biarlah kita bersamakan nanti. Jawaban aja, Pak. Berarti Ya atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Enggak, maksudnya dijelaskan juga sedikit, Bu. Nah, sedikit juga. Bukannya tidak saja. Terserah warnanya. Iya, terserah aja warnanya. Saya tuliskan nanti di depan yang nomor 1. 4. Itu lagi salah-salah kalau sadar bisa kan tuh berapa. Ya, enggak apa-apa, Bu. Bisa di depan. Iya, 1 stick loh. Masih kurang. Yang masih ini ya. Kenapa Pak? Masih bersemangat? Masih, Bu. Iya. Yang bikin macam bangsa. Iya. Mantap sekali Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, saya tulis di sini karena sudah siap nanti. Mana kurangnya Bu? Sini aja ya. Sini aja di bawah sana. 3. 1, 2, 3, 4 malah boleh. Iya. Saya tontak makan tuh kan. Ini masuk ke asli, saya tontak. Ini. Bentar ya Pak. Iya. Sudah? Ibu Eva santai aja Bu. Iya. Jangan biasa-biasa Bu. Iya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi apa? Ada poin-poinnya. Ini tadi ya, kurang besar. Ya. Apa yang ditulis? Sebelah kanan ya, Kak. Sebelah kanan itu berikan hukuman. Kalau di sini kan sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Kita di closing. Oh iya. Maklumlah Bu ya. Baru belajar. Dari belajar kita. Nah iya siap. Iya. Sudah Bapak Ibu. Nah, nomor 1, nomor
nomor 2, nomor 3. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya, yang sudah ayo yang sudah siap boleh kemper di depan. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Bila, iya. Apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Kemudian yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya, kalau mungkin teman-teman yang lain ke kepala disiapkan dulu nomor 1 sampai. Iya. Yang lainnya dijawabnya dulu 1 sampai 4 baru diantarkannya. Kalau itu kan siap 1 antar. Iya, tidak apa-apa. Sama itu. Nah, yang penting kita masih bersemangat walaupun siang menjelang sore. Ya, Bapak Komites. Iya, tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa. Jangan menjadi beban untuk kita untuk menjawab ini. Keluarkan saja idenya, pendapatnya masing-masing. Tidak ada di sini betul salahnya, tidak ada. Kita bersamakan nanti. Ya, nampaknya sudah terisi semua. Ya, di sampingnya pun tidak apa-apa kalau tidak buat ke bawah. Iya, iya. Setelah membaca tadi, mendengarkan, memahami kita mengenai pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita ditanyakan ada pertanyaan pemantik yang mesti kita isi. Apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Tidak apa-apa. Iya. Iya, banyak yang setuju. Terima kasih Bu, Pak. Ada lagi yang mau Nah iya, ditunggu Bu, tidak apa-apa. Nah, tidak ada yang terburu-buru. Kita santai aja, jangan menjadi beban untuk kita. Kita tunggu sampai selesai. Dari mana Bu fasilitatornya? Dari Jawa, Pak. Dari Jawa, Bu. Jawa. Dari Jawa dia. Identik ya kalau Jawa itu. Nah, iya, ada tuh-nya ya. Iya. Kira dari Solo katanya. Ada. Ruang guru itu.
Islam Barat itu, Sumatera Barat itu simbolnya itu kan. Yang sebelah kanannya. Aslinya mungkin orang Jawa. Iya, aslinya orang Jawa dia. Jawabannya nomor 1. Ya, langsung saya tempel aja. Ini anak ini harus Oh, ke sana. Ya, kita tunggu. Ayam di sini. Ya, langsung tempel aja Bu. Ya, ditempel. Di atas boleh, di bawah juga boleh. Di atas kan masih boleh dengan kita merahkan Bu. Boleh, boleh. Asal bisa dibaca. Ya, kelihatannya sudah menempel semua. Sudah ada jawabannya semua. Di sini pun apa Bu? Sini. Ya. Taruh aja di sini. Ya. Sudah, ini sudah ada jawaban dari teman-teman sekalian. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kita ambil dulu salah satu, nomor 1. Yang pertama jawabannya adalah, pertanyaannya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ambil dulu 1. Ya, jawabannya adalah ya. Dan apa alasannya? Karena dengan adanya hukuman peserta didik mampu hidup disiplin. Jadi tangga awal dari teman-teman dari nomor 1 yaitu jawabannya iya, sesuai berarti ya. Kemudian yang kedua saya ambil setuju juga. Pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya, setuju. Kenapa? Apa alasannya? Karena hadiah yang didapatkan anak bisa membuat anak lebih giat dalam belajar. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, yang ketiga yaitu setuju. Alasannya, dengan pemberian hadiah anak akan makin giat dan senang dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jawabannya setuju. Kenapa? Karena siswa itu bisa setuju dengan apa berperan sebagai teman bagi guru. Setuju. Apa alasannya? Dengan peran guru dan siswa lebih akrab dengan gurunya, akan menambah akrab dengan gurunya. Ya, sudah di sini kita lanjutkan berikutnya yaitu ini dia, budaya positif. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Masih bisa menjawab? Iya, masih ya. Di antara Bapak Ibu, apakah di antara Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif?
Langsung saja, budaya positif adalah budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lanjut. Kemudian di dalam budaya positif ini, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bernalar kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Bapak Ibu masih ingatkah kita dengan profil pelajar Pancasila? Ya, apa-apa saja itu? Di antaranya beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Lagunya juga ada kan Bapak Ibu? Masih ingat kita? Iya. Kita nyanyikan dulu lagunya dengan gerakannya. Saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri. Iya. Biar lebih semangat ya Bapak Ibu. Iya. Iya, sebentar ya Bu ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Masih sabar Bapak Ibu? Iya, masih sabar ya. Belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya. Kita ikuti ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah begitu sangat martabak. Frisian pack susu kental manis Bluetooth. Nikmat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan lagu ini kita bersemangat lagi untuk mengikuti selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Selanjutnya di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif ini terbagi kepada 7. Salah satunya perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol. Sedangkan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas.
Konsep utama budaya positif inilah nanti yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar, salah satunya itu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian menurut perubahan paradigma belajar juga yang berikutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Kemudian yang berikutnya, itu disiplin positif. Disiplin positif yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disipline, artinya belajar. Disiplin muncul pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Seterusnya, sebagai tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seterusnya, yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini diantaranya nilai-nilai kebajikan. Pengertian daripada nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang kita nyanyikan tadi. Kemudian ada pula yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini artinya adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yaitu kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Kalau kita ingin bertahan hidup, kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu salah satunya yaitu bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang atau rasa ingin diterima. Dipeduli seperti ini dia contohnya. Di dalam kelas contohnya, dia ingin diperhatikan, dipedulikan, berbagi, bercerita, bisa bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok.
masing-masing. Bisa dihargai, contohnya di dalam kelas itu kadang dia ada masalahnya di dalam kelas, seperti suka menjewer temannya, suka usir para teman saat belajar. Itu artinya dia butuh daripada kasih sayang atau perhatian dari temannya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini seperti harga diri, butuh dia untuk dihargai. Kemudian yang kedua berikutnya, memimpikan prestasi, diakui dan didengarkan. Dia ingin diakui. Kemudian yang keempat, kebebasan. Contoh kebebasan ini seperti butuh humor, tertawa, bermain dan lain-lain. Itulah kadang-kadang di dalam kelas anak-anak kita itu dia bertingkah seenaknya. Kadang dia waktu belajar usil sama teman, suka berhumor. Berarti dia ini contoh daripada kebebasan, butuh daripada kebebasan. Kemudian berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar alasan seseorang untuk berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah contoh daripada motivasi perilaku manusia. Seterusnya, berikutnya yaitu ini dia. Motivasi itu terbagi kepada dua. Salah satunya itu ada yang disebut sebagai motivasi ekstrinsik dan yang kedua disebut dia sebagai motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu Bapak Ibu dari dalam atau dari luar? Iya, dari luar. Jadi motivasi ekstrinsik ini itu dari luar diri anak didik kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah contoh daripada motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga contoh daripada motivasi ekstrinsik. Contohnya dia waktu belajar, kemudian kita kasih hadiah plus atau seperti pujian. Ini adalah contoh daripada motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua berikutnya, motivasi intrinsik. Ini adalah dari dalam diri anak didik kita sendiri, dari dalam diri kita. Ini dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini juga ada mengenai hukuman. Ya, hukuman. Hukuman itu contohnya tidak terencana. Kalau hukuman di sini tidak terencana, perbedaan daripada hukuman konsekuensi restitusi. Yang pertama, tidak terencana. Kalau hukuman yang kita lakukan di kelas itu tidak terencana. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita memberikan hukuman, murid itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, bersifat atau satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini contoh daripada hukuman, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang berikutnya konsekuensinya yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya ada kita bikin keyakinan kelas, ditanyakan
mengenai apa keyakinan kelas itu, apakah sesuai perbuatannya dengan keyakinan kelas. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ditanya, kenapa nak? Ini kenapa ini terjadi? Kenapa kamu terlambat? Kenapa tidak lengkap? Seperti itu dia. Kemudian berikutnya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang berikutnya proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian berikutnya itu yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di antaranya ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Apa penerapannya ada di sini. Contoh kasusnya apa? Siswa sering tidak memakai atribut ke sekolah. Kemudian penghukuman, contohnya berdiri di depan kelas selama pembelajaran. Itu dia contohnya. Kemudian kalau kita buat pembuat merasa bersalah, beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, nak, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Ini adalah perbuatan merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, nak, kamu sudah mengecewakan ibu bapak loh. Seperti itu kata-katanya. Kalau ada di antara anak-anak kita yang sering tidak memakai atribut ke sekolah, perbuatan merasa bersalahnya itu supaya anak ini mengakui kesalahannya. Kemudian kalau dia itu kita jadikan sebagai teman, begini kata-katanya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini ya, yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi ya nak. Seperti itulah kata-katanya kalau kita ada masalah anak dijadikan sebagai teman. Kata-katanya itu lebih lembut. Kemudian ada pula yang berikutnya pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Besok pakai atribut lengkap ke sekolah ya, dan simpan baik-baik setelah digunakan. Seperti itu dia pemantau. Lanjut berikutnya. Manajer. Manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu dia. Jadi di sini seorang guru itu menanyakan apakah kesalahan yang dialami anak itu. Kemudian ditanya bagaimana dia memperbaiki kesalahannya supaya dia tidak mengulanginya lagi. Seperti itulah kata-katanya. Kemudian berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahannya yang mereka lakukan. Segitiga restitusi ini terbagi kepada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas ini maksudnya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian validasi tindakan itu adalah kamu tentu punya alasan. Dia ditanya alasannya kenapa dia melakukan permasalahan itu atau kasus itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah ditanyakan keyakinannya, kemudian ditanya lagi anak itu bagaimana dia, kenapa dia melakukan itu dan memperbaikinya bagaimana? Apakah kegiatan kasusnya itu atau masalahnya itu dia bisa memecahkannya? Kemudian berikutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Atau mengapa keyakinan kelas? Mana bagusnya? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Iya. Apa perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antar kedua belah pihak antara siswa dan guru. Ya, betul sekali Bapak. Berarti keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat oleh guru dan siswa di dalam kelasnya. Keyakinan dari murid itu sendiri. Dia membuat keyakinan bagaimana mereka ingin kelas mereka itu nyaman, aman di sana, senang. Itu adalah keyakinan kelas dari dalam diri murid itu sendiri. Sedangkan peraturan itu apa Bapak Ibu? Iya, peraturan yang dibuat secara sepihak saja. Contohnya di sekolah kita ada peraturannya hari Senin, hari Selasa, Rabu, itu dia contoh daripada peraturan. Video. Saya ada membuat contoh keyakinan kelas di kelas saya. Ini Bapak Ibu kita perhatikan contoh daripada keyakinan kelas di kelas 4. Kurang jelas ya? Iya, cahayanya yang
Itu Bapak Ibu contoh daripada keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya itu kelas 4. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu kita harus pembuatan keyakinan kelas salah satunya adalah lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal dan yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Seperti yang tadi banyak kan kata-kata yang tidak boleh disebut seperti itu tadi kan. Jadi kita buat dia menjadi kalimat positif. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas. Disesuaikan dengan kondisi kelas juga. Kemudian yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Di sini tadi kalau tidak salah sampai habis apanya itu ada cuma 4 dari yang disimpulkan. Kemudian yang ketiga berikutnya semua warga kelas dilibatkan. Seperti yang tadi anak-anak itu dilibatkan, mereka semua membuat keyakinannya masing-masing. Kemudian yang berikutnya keyakinan ditempelkan di dinding. Ada juga tadi sesudah selesai semuanya keyakinan kelas itu ditempel di dinding. Kemudian untuk memperkuat keyakinan kelas itu dibuat penanda tanganan. Semua siswa tadi dalam video itu disuruh untuk menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati, yang telah dibuat dengan kalimat positif. Kemudian demikian Bapak Ibu pemaparan saya pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya serahkan lagi kepada Bapak moderator. Bapak Guru hebat, demikianlah tadi pemaparan materi dari Ibu Evarina SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Maka dari itu kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Guru hebat. Jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita lemparkan ke forum. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Yang mau menambah atau memperjelas, saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 belum begitu sempurna. Kalau ada masukan saya sangat mengharapkan sekali. Dipersilakan kepada rekan-rekan sekalian. Saya di sini selaku calon guru penggerak baru belajar. Iya Pak, silakan. Apakah Bu pengajar dan anak didik merupakan suatu kesatuan dalam sikap pembelajaran yang harus didampingi orang tua muridnya? Oh, berarti maksud Bapak ini apakah seorang murid itu harus didampingi oleh guru dan orang tuanya dalam belajar, begitu Pak ya? Begitu maksudnya Pak? Apakah itu merupakan suatu sikap kesatuan? Oh, ya, termasuk juga Pak. Di dalam mendidik anak kita itu kita harus berkolaborasi Pak. Maksudnya orang tua dan guru itu harus berkolaborasi untuk mendidik anak kita. Kalau di sekolah guru dengan murid harus berkolaborasi. Kita seorang guru harus tahu apa-apa saja kebutuhan anak kita di dalam kelas. Kemudian di rumah juga orang tua juga harus berkolaborasi dengan anak. Harus hendaknya orang tua itu juga harus menanyakan apa pelajarannya di sekolah, apa-apa saja dapat nilai berapa tadi. Nah, itu adalah contoh daripada kolaborasi antara guru dan antara orang tua dan anak didiknya. Satu ya. Iya. Satu kesatuan Pak. Memang satu kesatuan. Kita harus bersatu. Ya boleh tambahkan. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu semua, bukan guru saja sebagai pendidik di sini. Kita semua warga sekolah semua sebagai pendidik. Kalau kita ya di sekolah, kalau di masyarakat nanti orang tua dan lingkungan yang ada di masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, insya Allah anaknya akan ikut baik. Kalau keluarga kita di keluarga yang baik, insya Allah anak juga akan baik.
Jadi pengaruh ini sangat penting sekali, baik di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Itu saja tambahannya. Terima kasih banyak Bu ya menambahkannya. Ada lagi yang mau menambahkan, boleh kita bisa berbagi ilmu di sini. Saya bukanlah orang yang pandai berdiri sini. Ya, boleh. Ada yang lain lagi? Apakah anak didik itu harus dapat diupayakan untuk mempunyai suatu kemampuan, Bu? Untuk bertindak, berbuat, belajar? Nah, ya memang kita harus berusaha Pak ya. Berusaha semampu kita. Karena anak didik itu berbeda-beda. Ada dia yang pintar, ada yang bodoh. Kalau yang bodoh itu, ya semua anak itu memang pintar semuanya. Tetapi tinggal kita lagi. Bagaimana kita mendidik anak itu supaya umpamanya ada di anak yang nakal umpamanya ya, anak yang nakal, kita berusaha Pak, bagaimana kita merubah dia, tingkah laku dia itu bagaimana, seperti itu. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula lah acara kita tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu CGP Ibu Evarina. Kami selaku moderator pada kesempatan kali ini mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi